إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ سيد الدين بن علي بن أحمد الشافعي المالباري ومن أنواع إلى حضرة شيخ مربي الشيخ حسن الفهم إلى حضرة شيخ وصل ينفري إن الله يولي درجات في الجنة ينفعنا بأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وشريف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalam dunya bloko utawa akhirat bloko. Jadi mana Ar-Rahman itu lebih luas, lebih banyak daripada Ar-Rahim. Dan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Jadi banyaknya huruf Ar-Rahman dan lebih banyak daripada Ar-Rahim itu menunjukkan lebih luasnya makna. Biasanya diartikan Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan kasih sayang dalam dunia dan akhirat, ya, di dunia juga di akhirat. Alhamdulillah kabaning puji alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birruhul utakamila. Alhamdulillah kabaning puji lillahi ku kagungane Gusti Allah al muwaffiqi zat kang paring pitulung ing wong lil ula krana nglakoni perkara kang ngasilake pira-pira derajat kang luwih luhur. Hamdan kelawan muji yuwafi kang bandingi apa hamdan imang birrohu ing kebagusane Allah al mutakamila kang sampurna. Jadi kita mulai ngaji pembukaan dari kitab Hidayatul Adhiyah, ya. Di segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji, semua pujian itu milik Allah. Yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang memuji kita itu pada hakikatnya, ya, yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kenapa orang lain sampai memuji kita? Karena Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Jadi yang berhak dipuji hanyalah Allah. Jadi pujian itu kan ada yang Allah memuji pada zatnya sendiri, Allah memuji kepada makhluknya, makhluk memuji kepada Tuhannya, ya, makhluk memuji sesama makhluk. Semuanya itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian yang mana pujian itu membandingi kebagusan-kebagusan Allah, kebaikan Allah kepada makhluknya. Jadi banyak sekali kalau kita mau menghitung kebaikan-kebaikan Allah yang berhak kita memberikan pujian kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hamdan yuafi birruhu mutakamilah. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila. Tsumma sholatu mongko kari-kari utawi tambahi rahmat ta'zim ala rasuli iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi kang dadi utusan al mustafa kang pinilih, wal ali lan muga-muga ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi ma'sahbin sertane para sahabat wa tubba'in lan pira-pira wong kang padha anut maring ali sahbin wila khale nuli. Setelah musannaf atau pengarang kitab ini membukanya dengan bismillah,
Alhamdulillah, dengan pujian dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat atau rahmat ta'zim itu adalah ya, semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat itu pada hakikatnya kita yang membutuhkan. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah maksum, Rasulullah itu sudah sempurna. Kemudian kenapa kita dianjurkan membaca sholawat? Ya, ada yang mengibaratkan Rasulullah itu ibarat seperti gelas sudah penuh dengan air. Kemudian kita mengisinya lagi, akhirnya airnya tumpah dan mengenai kita. Begitu juga kita membaca sholawat kepada Rasulullah, memintakan rahmat ta'zim kepada Rasulullah. Pada hakikatnya ya, itu nanti akan tumpah dan lumeber kepada orang yang membaca. Akan banyak sekali keistimewaan membaca sholawat. Di antaranya itu ya sebanyak di antara itu tajlu al-qulub, bisa membeningkan hati, membersihkan hati, minal zulmati, dari kegelapan. Dengan kita sering baca sholawat, insya Allah hati kita yang gelap itu bisa menjadi terang, bisa menjadi bersih. Bahkan bisa jadi waktu ini anisyekh, siapa orang kok ingin menempuh jalan wusul kepada Allah, dia tidak punya guru, tidak punya guru, perbanyaklah baca sholawat, bisa menyampaikan orang tersebut, menjadikan sebab orang tersebut wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu sawalil wusul, bisa menjadikan sebab orang itu bisa wusul kepada Allah. Wa tuksiru ar-rizqa, bisa memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki. Jadi membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat itu bisa memudahkan jalan rezeki. Hanya barang siapa yang rezekinya kok mungkin masih belum lancar, masih seret, perbanyaklah baca sholawat. Itu diantaranya bisa dilihat sendiri dalam syarahnya kitab Kifayatul Azkiya itu ada. Wal ali, semoga sholawat juga kepada keluarga Kanjeng Nabi, ya, keluarganya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah orang yang berkumpul, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi, iman kepada Rasulullah, ya. Walaupun orang tersebut tidak meriwayatkan sesuatu apapun dari Rasulullah, tapi dia berkumpul dengan Rasulullah, iman dengan Rasulullah, ya, meskipun sebentar. Jadi hanya menjumpai Rasulullah sebentar, ya, dia iman kepada Rasulullah, meskipun dia tidak meriwayatkan satu hadis apapun, ya, dengan berkumpul dengan Rasulullah sebentar, maka orang itu bisa dikatakan sahabat. Watuba'in dan tabi'in, ya, kalau tabi'in itu adalah orang yang menemui sahabat. Tapi di situ kalau tabi'in disyaratkan fala budda ayyatula istima'u bihi au yarwi anhu. Tapi kalau orang bisa dikatakan tabi'in ini dia bertemu dengan sahabat lama, dia hidup satu zaman dengan sahabat, sahabat itu lama, atau meriwayatkan sebuah asar dari sahabat, itu namanya tabi'in. Watuba'in bilang. Nah, mungkin untuk pembukaan itu dulu, kita akan melanjutkan kajian kitab Hidayatul Adqiya pada pertemuan berikutnya. Taqwalillahi madaru kulli sa'adatin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.